Mikuri akhirnya mendapat pekerjaan baru. Hari itu, dia sedang mengobrol perkara kehamilan dengan rekan-rekannya di kantor. Di beberapa divisi, para pegawai harus mengantri untuk hamil, karena jika tidak, kemungkinan akan terjadi cuti hamil serentak yang akan membebani rekan kerja lainnya karena harus menanggung beban pekerjaan lebih besar. Sementara, Mikuri adalah satu-satunya wanita di divisinya. 2 tahun lalu, Mikuri dan Hiramasa pindah ke rumah baru. Mereka adalah mantan bos dan ART. Kini, mereka menjadi partner yang kompak. Bahkan, Hiramasa sudah mahir memasak. Mereka bergantian mengerjakan pekerjaan rumah, menyesuaikan dengan jadwal kerja mereka yang berbeda. Dan tidak lupa, mereka saling melaporkan pekerjaan masing-masing. Saat ini, Hiramasa bekerja sebagai arsitek sistem atau IT arsitek. Di mitra bisnis tempat sebelumnya ia bekerja. Hiramasa terlibat dalam sebuah proyek di mana kliennya adalah perusahaan tempat kerjanya dulu. Awalnya, Hiramasa menolak, tetapi Kazami berhasil membujuknya. Proyek tersebut diketuai oleh seorang bernama Haibara. Kazami sendiri berpacaran dengan Yumi selama 1,5 tahun, tapi tiba-tiba mereka putus. Tidak ada yang tahu apa alasannya selain Kazami dan Yuri. Yuri bekerja semakin keras, karirnya semakin melejit. Dia memproduksi iklan yang sukses dan meraih penghargaan dari CEO. Untuk iklan terbarunya, Yuri sendiri yang menjadi bintangnya sehingga bolak-balik muncul di TV. Akhir-akhir ini, Mikuri seringkali mengantuk. Salah satu rekannya curiga bahwa Mikuri sedang hamil, karena hal tersebut dia rasakan saat dia juga hamil. Mikuri berkunjung ke tempat Yuri. Dia sedang teleponan dengan teman sekelasnya di kampus yang mengajaknya bertemu karena melihat Yuri di TV. Sementara, Mikuri masih ragu untuk mengabarkan hal tersebut kepada Yuri karena dia takut Yuri akan heboh. Mikuri pun mengeceknya dengan tes pack. Ternyata hasilnya positif. Dia pun memberitahu Hiramasa. Namun, tidak ada ekspresi bahagia di wajah Hiramasa. Dia bilang bahwa mereka belum bisa yakin sebelum diperiksa oleh dokter. Hiramasa tidak ingin membahasnya sebelum benar-benar yakin. Mikuri sangat bingung dengan reaksi Hiramasa yang nampak menghindar dan jadi cuek. Mikuri pun curhat kepada Yasan yang kini sudah sukses dengan usaha online-nya. Untungnya, tidak ada hal yang terlalu mengkhawatirkan dari sikap cuek Hiramasa. Dia hanya memikirkan masalah mereka. Singkat waktu, Hiramasa mengantar Mikuri ke rumah sakit untuk memastikan kehamilannya. Dokter memberikan selamat atas kehamilan Mikuri yang sudah memasuki pekan ke-7 kehamilan. Mendengar hal itu, Mikuri nampak senang. Sedangkan Hiramasa nampak bingung, takut dan senang di saat bersamaan. Setelah memastikan kehamilan tersebut, mereka ke kantor pernikahan untuk membuat akta nikah di mana Mikuri akan mengganti nama belakangnya dengan nama suaminya. Hiramasa nampak masih overthinking dengan nasibnya yang akan menjadi seorang ayah. Namun, ia bertekad untuk mendukung Mikuri. Saat berjalan pulang, Hiramasa menyampaikan tekadnya mendukung Mikuri untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Akan tetapi, Mikuri malah marah mendengar hal itu karena seolah-olah beban kehamilan hanya ada pada dirinya dan bukan menjadi urusan Hiramasa. Sebagai calon orang tua, Mikuri ingin beban tersebut ditanggung bersama. Hiramasa pun curhat kepada rekan-rekannya di bar. Hino berusaha menenangkannya karena hal tersebut pun ia alami saat istrinya pertama hamil. Numata terharu karena ia merasa bahwa anak Hiramasa adalah anaknya juga. Numata sendiri sudah keluar dari perusahaan lama tempat dia bekerja dan merintis usahanya sendiri. Selain itu, Numata juga membangun sebuah grup bernama Clan Numata yang terdiri dari orang-orang yang ia kenal. Di tempat lain, Yuri bertemu dengan teman sekelasnya di kampus setelah sekian lama. Dia bernama Ibuki. Mereka berdua berusia 50 tahunan. Ibuki kagum dengan Yuri yang nampak tidak berubah sama sekali dari sejak mereka bertemu di bangku kuliah. Lalu, Yuri bercerita tentang hubungannya dengan Kazami yang jauh lebih muda darinya dan mengapa mereka bisa putus. Ternyata, Yuri memutuskan hubungan tersebut karena lelah menjalani hubungan romansa. Hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Yuri juga mencintai Kazami. Hanya saja, Yuri terlalu mager dan tidak bisa berusaha lebih keras untuk hubungannya. Yuri juga curhat mengenai kondisi kesehatannya. Dia mengalami BAB berdarah. Dia masih belum tahu apakah itu wasir atau pendarahan abnormal. Ibuki menyarankannya untuk segera menemui dokter. Sepulang kerja, Hiramasa mendapati Mikuri sudah tertidur lelap di sofa. Kondisi rumah nampak sangat berantakan. Meski begitu, Hiramasa sangat memahami kondisi istrinya. Mikuri pun akhirnya izin untuk cuti. Rekan-rekan di divisinya nampak merasa keberatan meskipun Mikuri satu-satunya perempuan di divisi tersebut. Meski begitu, kawan perempuannya meminta Mikuri untuk tidak usah memikirkan mereka. Tetapi pada akhirnya,
Rekan-rekan satu divisi Mikuri menerima hal tersebut dan meminta maaf kepada Mikuri atas keberatan mereka sebelumnya. Rekan-rekan Hiramasa di kantor akhirnya tahu bahwa istrinya hamil, termasuk Haibara. Dalam obrolan tersebut, Haibara mengucapkan kata-kata yang merendahkan wanita dengan lantang sehingga didengar hampir oleh seluruh karyawan. Hiramasa yang tidak terima mendebat Haibara, membuat Haibara skakmat sehingga dia merasa malu di hadapan para karyawan. Di belakang, para karyawan berterima kasih kepada Hiramasa atas sikapnya terhadap Haibara, di mana dia berhasil mempermalukannya di hadapan para karyawan. Meskipun sebenarnya Hiramasa juga menyesal akan hal tersebut. Mereka tidak suka dengan sikap Haibara yang kerap kali merendahkan wanita. Lalu, mereka pun memaksa Hiramasa untuk menggantikan Haibara sebagai pemimpin proyek. Hiramasa langsung menolaknya mentah-mentah, dia pun langsung kabur. Di rumah, Mikuri melaporkan bahwa dia mulai mengalami mual di pagi hari. Bahkan, dia merasa mual saat mencium aroma nasi. Perutnya masih kosong karena seluruh makanannya sudah dimuntahkan. Malam itu, Mikuri ngidam agar-agar limau gedang. Hiramasa segera berlari mencarinya. Makanan tersebut cukup sulit dicari, sehingga Hiramasa terus berlarian mengunjungi berbagai toko. Di saat dia pulang bermandikan keringat, Mikuri sudah tertidur pulas. Hiramasa menaruh agar-agar limau gedang tersebut di dekatnya. Besoknya, Yuri pergi ke rumah sakit. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa dia didiagnosis kanker rahim. Stadiumnya baru bisa diketahui setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yuri disuruh membawa anggota keluarga saat datang untuk mendengar hasil tes. Biasanya, anggota keluarga yang menemani Yuri adalah Mikuri. Namun, dengan kondisinya saat ini, Mikuri tidak bisa. Anggota keluarganya yang lain pun tidak bisa dengan alasan masing-masing. Akhirnya, Ibu Kilah yang menemani Yuri. Dari hasil pemeriksaan, untungnya tumor yang tumbuh masih jinak. Yuri merasa lega dan dia siap menjalani operasi. Ibu Ki pun ikut lega mendengarnya. Hiramasa bilang kepada Haibara bahwa dia akan cuti mengasuh anak selama 1 bulan. Haibara sangat keberatan dengan hal tersebut. Dia bilang bahwa sepekan sudah cukup, karena kalau Hiramasa cuti 1 bulan, pekerjaan tidak akan selesai. Namun, bagaimanapun kewenangan tersebut adalah milik perusahaan, dan perusahaan mengabulkan cuti tersebut. Hanya Haibara yang keberatan. Mikuri menyarankan Hiramasa agar bersikap bahwa hal tersebut seolah-olah wajar, supaya orang-orang menganggap hal tersebut bukanlah hal aneh. Besoknya, Mikuri berkunjung ke ruang rawat inap Yuri sebelum menjalani operasi. Yuri akan dirawat di sana selama kurang lebih 10 hari sampai 2 pekan. Mikuri meminta maaf karena tidak bisa menemaninya. Yuri senang sekali karena akan memiliki cucu. Tiba-tiba, Mikuri merasa janinnya bergerak untuk pertama kalinya. Yuri pun merasa terharu. Lalu, Mikuri pergi ke kuil dengan Hiramasa dan mertuanya untuk berdoa demi kelancaran kehamilannya. Ayah Hiramasa berpesan pada anaknya bahwa jikalau anggota keluarga pria bertambah, maka tanggung jawabnya semakin besar. Maka dari itu, Hiramasa harus bekerja lebih keras untuk menafkahi keluarganya. Setelah itu, mereka menuju rumah Hiramasa. Orang tua Hiramasa tidak menyangka anaknya bisa memasak, dan saat dicicipi, rasanya juga enak. Hiramasa bilang bahwa hal tersebut sangat mudah karena dia menggunakan peralatan memasak otomatis. Semua orang bisa melakukannya. Setelah orang tuanya pulang, Hiramasa bilang bahwa ia selalu merasa gugup dengan ayahnya. Seiring bertambahnya usia, ayahnya semakin melunak. Dulu, dia adalah definisi ayah yang tegas. Hiramasa selalu berpikir bahwa dia tidak bisa berkeluarga karena mereka sangat berbeda. Namun, setelah bertemu dengan Mikuri, dia menyadari bahwa hal tersebut tidaklah perlu. Hiramasa melanjutkan bahwa dia hanya perlu menjadi ayah idaman dengan caranya sendiri. Mikuri merasa bingung dengan maksud Hiramasa. Di kantor, Hiramasa mengusulkan untuk merekrut anggota baru untuk mengerjakan proyeknya. Setelah berdiskusi, akhirnya Haibara setuju, dan ternyata anggota baru tersebut adalah Numata dan Hino. Haibara dan Numata sudah saling kenal karena pernah kerja bareng. Mereka pun rapat membahas tentang cuti mengasuh anak Hiramasa. Haibara mengungkapkan bahwa 1 bulan merupakan hambatan besar. Hiramasa, sebagaimana yang disarankan Mikuri untuk bersikap seolah-olah hal tersebut adalah wajar, mengatakan bahwa dia akan cuti 2 bulan. Haibara makin tidak terima. Numata langsung memberikan ceramah kepada Haibara mengenai pentingnya lingkungan kerja yang memerhatikan kebutuhan karyawannya. Numata meneruskan bahwa sebagai pemimpin harusnya memahami tentang manajemen resiko. Masalah karyawan sakit, kecelakaan, atau cuti mengasuh anak seperti Hiramasa harusnya sudah masuk dalam perhitungan. Hino dan Kazami membantu Numata memperkuat argumennya.
Haibara pun tidak bisa apa-apa selain pasrah menerima hal tersebut. Dan ternyata, Hiramasa sudah berkonspirasi dengan mereka bertiga untuk mensukseskan rencananya. Singkat waktu, Mikuri dan Hiramasa mulai berbelanja aksesoris bayi. Di tengah kegiatannya itu, Mikuri merasa bayinya kembali bergerak. Namun, di saat Hiramasa mendekatinya, bayinya berhenti bergerak. Hiramasa langsung berpikir bahwa si bayi tidak menyukainya. Di tengah rasa kecewanya, seorang pelayan berkata bahwa bayinya pun seperti itu waktu dulu. Bayi hanya perlu terbiasa dengan sentuhan hingga mereka merasa nyaman. Hiramasa pun merasa lega dan bertekad untuk mengusahakan hal tersebut. Dia terus berlatih, menyentuh perut Mikuri sambil berbicara dengan bayinya. Sampai akhirnya, bayi tersebut bergerak, seakan merespon Hiramasa. Mereka berdua sangat senang dan bersyukur atas hal tersebut. Singkat waktu, usia kehamilan Mikuri sudah mencapai 34 pekan. Dia kembali mengalami mual di pagi hari yang parah. Rahim semakin membesar dan menekan usus. Mikuri seringkali mengalami mual, mah, beser, dan kebocoran urin. Pagi itu, Mikuri merasakan kram kaki yang membuatnya sulit bergerak. Dengan kondisi seperti itu, Mikuri sangat kesulitan ditinggal sendirian. Bahkan, dia tidak bisa mengambil paket di luar. Karena tukang paket mengira tidak ada orang, akhirnya paket tersebut dibawa pergi kembali. Dalam hati, Mikuri bertanya-tanya, mengapa hanya wanita yang merasakan hal tersebut? Jikalau ada reinkarnasi, dia ingin menjadi seorang laki-laki. Sementara, Hiramasa merasa stres di kantor. Pekerjaannya masih jauh dari target yang ditetapkan, dan mungkin bisa mengganggu waktu cutinya. Dia pun marah-marah pada karyawan yang tidak menjalankan tugas dengan benar. Selain pekerjaan di kantor, Hiramasa juga pusing dengan tugas di rumah yang sangat menumpuk. Di tengah pekerjaannya, Mikuri menghubungi Hiramasa secara mendesak untuk membelikan beberapa keperluannya. Hiramasa langsung menghentikan pekerjaannya dan segera berangkat. Lalu, Numata menerima pesan dari Hiramasa yang tidak bisa mengikuti perkumpulan rutinnya di bar. Tidak hanya Hiramasa, yang lainnya pun tidak hadir. Hanya Numata, Hino, dan bartender saja. Numata sangat kesal, mengingat bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir di tahun 2019. Karena pertemuan tersebut tidak terlaksana, Numata pun mengutuk bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa seluruh umat manusia di muka bumi. Numata melanjutkan bahwa saat itu terjadi, manusia akan menyadari betapa berharganya klan Numata. Sementara, Hiramasa mondar-mandir ke beberapa toserba untuk membeli keperluan Mikuri dengan tergesa-gesa. Hiramasa sampai rumah sambil ngos-ngosan. Dia mendapati barang-barang yang dibutuhkan sudah tersedia dan Mikuri menyambutnya dengan wajah ceria. Mikuri bilang bahwa tukang paketnya udah balik lagi. Secara antusias, Mikuri menunjukkan pernak-pernik bayi di ponselnya. Namun, Hiramasa malah memarahinya karena tidak memberitahunya. Hiramasa juga marah melihat Mikuri yang nampak sehat tapi mengabaikan pekerjaan rumah. Mikuri pun menangis. Dia bilang dia masih sakit. Hanya saja dia berusaha terlihat ceria dan segar untuk menyambut Hiramasa. Mendengar Mikuri merengek, Hiramasa pun jadi ikut menangis dan bertambah kesal. Singkat waktu, tahun baru pun tiba. Kondisi Yuri mulai membaik. Dia menemani Mikuri pagi itu. Mikuri cerita tentang pertengkarannya dengan Hiramasa. Mikuri berpikir bahwa kejengkelan Hiramasa sudah menumpuk sehingga dia luapkan pada malam itu. Pada akhirnya, mereka berbaikan dan saling meminta maaf. Namun, Mikuri merasa bahwa Hiramasa masih memendam hal yang paling ingin dia ungkapkan. Yuri paham akan situasi tersebut. Berdasarkan yang dia perhatikan dari pegawainya, wanita cenderung langsung mengeluh. Namun, pria sering memendamnya, kemudian meledak. Di kantor, Hiramasa masih pusing dengan pekerjaan rumah, khususnya membuang sampah yang menumpuk. Dia pun segera pulang. Sesampainya di rumah, Hiramasa mendapati rumahnya sudah bersih dan rapih. Mikuri bilang bahwa mualnya hilang dan dia menyewa pembantu. Mereka pun bebenah bersama. Mikuri sadar bahwa semakin dekat dengan kelahiran bayinya, akan ada banyak hal yang tidak bisa mereka hindari. Pada kondisi seperti itu, Mikuri mengajak Hiramasa untuk memanfaatkan bantuan dari orang sekitar. Hiramasa merasa terharu. Mikuri pun memeluknya, memintanya untuk saling mengungkapkan jika merasa kesulitan atau ada beban berat di pundak. Singkat waktu, usia kandungan Mikuri sudah 9 bulan. Waktu persalinan direncanakan besok. Mereka masih belum tahu jenis kelamin bayinya karena tertutup tali pusar. Saat mereka sedang mendiskusikan nama si bayi, tiba-tiba air ketuban Mikuri pecah. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan singkat waktu, akhirnya sang bayi pun lahir. Mereka sangat senang dan terharu. Mereka segera membagikan momen bahagia tersebut. Bayi tersebut diberi nama Akou. Lalu, mereka pun sibuk bekerja sama untuk merawat dede bayi. Sebagai orang tua yang newbie, mereka cukup kewalahan.
Di tengah aktivitas mengasuh tersebut, Haibara menelpon. Dia bilang dia sangat membutuhkan Hiramasa karena banyak karyawan yang terserang demam dan flu. Saat mereka menyalakan televisi, berita menyiarkan tentang COVID-19 yang menjangkiti warga Jepang mulai melonjak. Virus tersebut pun secara cepat menyebar, sampai akhirnya WHO mengumumkannya sebagai pandemi global. Berbagai aturan diberlakukan. Ya sebagaimana yang kita tahu lah ya, jaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Setiap kali pulang ke rumah, Hiramasa akan mandi dulu sebelum berdekatan dengan keluarganya, khususnya dede bayi. Sementara pada situasi tersebut, kepemimpinan Haibara menjadi lebih baik. Dia yang pertama kali mengusulkan WFH untuk kenyamanan dan keselamatan para karyawan. Dia juga memberikan persediaan bencana untuk mereka. Orang-orang Asia mendapat diskriminasi di Paris, sehingga acara besar yang diselenggarakan oleh perusahaan di mana Yuri bekerja harus dibatalkan. Karena situasi yang tidak kondusif, di mana cuti Hiramasa terganggu dan juga kasus COVID yang semakin meroket, Hiramasa mengusulkan Mikuri untuk kembali ke kampung halamannya di Tateyama bersama Akou. Mikuri pun merasa sedih, tapi dia tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Ayah Mikuri pun datang menjemput. Sebelum berpisah, mereka hendak berpelukan. Namun, demi kesehatan Akou, mereka pun menundanya. Pemerintah Jepang akhirnya menyatakan keadaan darurat. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB diberlakukan selama kurang lebih 1 bulan di berbagai tempat yang merupakan zona merah. Hiramasa dan Mikuri harus menjalani LDR untuk waktu yang lama. Mikuri tidak lupa membagikan fotonya bersama Akou. Mikuri tidak bisa menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan Hiramasa. Yuri dan Numata berkunjung ke bar, menemani bartender yang sedang stres disebabkan kerugian yang dia alami. Dia sudah meminjam uang untuk perluasan usaha, namun pandemi membuat usahanya sangat sepi. Yuri juga sangat stres karena perusahaannya mengalami kerugian besar disebabkan penjualan yang anjlok. Tiba-tiba, Numata berujar bahwa semua ini adalah salahnya. Pandemi ini adalah salahnya. Itu semua karena ucapannya waktu itu, ketika dia mengutuk dunia saat orang-orang tidak datang ke pertemuan klan Numata. Tentu saja Yuri menganggap Numata bodoh karena menganggap kutukannya bisa menghancurkan dunia. Yuri mengajak mereka semua berdoa supaya dunia lekas pulih. Mereka pun berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Bahkan bartender yang ateis pun ikut berdoa. Kamera ponsel Mikuri rusak sehingga tidak bisa buat memfoto. Berbagai tempat servis pun tutup. Mikuri memfoto Akou menggunakan kamera digital. Tidak ada komputer di rumah orang tua Mikuri. Jadi, dia pergi ke swalayan untuk mengunggah foto-foto tersebut ke cloud, lalu mengirimkannya kepada Hiramasa. Melihat foto-foto Akou, Hiramasa pun merasa terharu. Namun, dia membalas pesan Mikuri dengan kata-kata, "Terima kasih, kau tak perlu mengirim foto lagi." Mikuri pun bingung dengan respon Hiramasa. Lalu, dia teringat dengan serangkaian respon Hiramasa sebelumnya, seperti saat dia memberitahu kehamilannya saat bayinya dilahirkan, di mana semua reaksi Hiramasa sangat dingin. Mikuri pun curhat dengan ibunya. Ibunya Mikuri bilang bahwa ayah Mikuri pun begitu saat dia pertama kali hamil. Dia senang sekaligus takut. Dia tak akan lupa dengan ekspresi wajah ayah Mikuri. Namun, saat kehamilan Mikuri, barulah ayahnya sangat senang karena sudah terbiasa dengan kehamilan kakaknya. Ibunya Mikuri meneruskan bahwa tidak ada yang menjadi orang tua dalam sekejap. Mikuri bilang bahwa dia ingat Hiramasa ingin jadi ayah idaman dengan caranya sendiri. Ibunya Mikuri tertawa mendengarnya. Dia bilang bahwa hal tersebut hanya akan menjadi beban dan melelahkan. Alih-alih membuat target seperti itu, lebih baik mereka menikmati perjalanannya. Tahu bahwa perangkat istrinya rusak, Hiramasa minta antar Kazami yang baru punya mobil ke Tateyama. Meski ada PSBB, Hiramasa nekat pergi ke sana karena hal tersebut merupakan keadaan darurat baginya. Kazami dengan senang hati mengantar Hiramasa. Sebelum tiba di rumahnya, Hiramasa melihat Mikuri sedang bermain dengan Akou di tepi pantai. Hiramasa memperhatikannya dari kejauhan, tapi tidak ingin memanggilnya. Itu semua demi kesehatan dan keselamatan keluarganya. Dia juga hanya menaruh barang yang dikirim di depan pintu secara diam-diam, tanpa diketahui penghuni rumah. Saat Mikuri pulang, Mikuri mendapati barang-barang tersebut dan sepucuk surat dari Hiramasa. Mikuri segera bertanya kepada orang tuanya, namun mereka juga tidak tahu. Mikuri pun menghubungi Hiramasa sambil berusaha mengejarnya. Hiramasa minta maaf karena tidak bisa mampir. Mikuri bertanya dia sudah berada di mana dan menggunakan mobil apa. Lalu, Mikuri memberitahu Hiramasa bahwa dia melihat mobilnya dan memintanya berhenti. Mereka berada jauh di seberang jalan yang berbeda, tapi masih bisa melihat satu sama lain. Mereka pun saling menyapa dengan penuh haru. Sama-sama meminta menjaga kesehatan masing-masing. Mereka yakin akan bertemu lagi.
Waktu semakin berlalu, namun wabah belum mereda. Klan Numata mengadakan pertemuan via daring. Kali ini, semua anggota bergabung. Mereka juga ketambahan anggota baru, yakni Haibara. Pada momen itu, Yuri dan Kazami nampak agak canggung. Itu adalah pertemuan temu kangen. Mereka membahas hal-hal yang absurd. Singkat waktu, setelah sekian lama, PSBB pun berakhir. Mikuri dan Hiramasa akhirnya bertemu kembali. Hiramasa sangat rindu dengan istri dan anaknya. Dia langsung menggendong Akou. Akou menangis. Namun Hiramasa tetap tersenyum. Pelan-pelan saja, katanya. Pada kesempatan itu, Hiramasa mengungkapkan bahwa dia seharusnya bahagia saat Mikuri mengatakan dia hamil. Hiramasa meneruskan bahwa seharusnya dia lebih menikmati segalanya. Dia sangat bersyukur bahwa saat ini mereka bisa lebih dekat. Mikuri sangat tersentuh mendengar kata-kata Hiramasa, dan akhirnya mereka pun berpelukan dengan gaya pelukan khas mereka. Kisah pun berakhir.